Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. May yahdillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Salaman ta'zim wa tahmidan ila ustadina wa mursyidina wa ila masyayikh ahli silsilah tariqatillah tariqah Naqsyabandiyah. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azizil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'ah hatta la yabqa ala wajhil ardi may yaqulu Allah Allah. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, kaum muslimin wal muslimat, jamaah Jabal Kubis TV dimanapun berada, tak bosan-bosan kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang senantiasa tetap tercurah kepada kita. Nikmat yang sangat sempurna. Wasbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Baik nikmat lahir ataupun nikmat batin. Begitu sempurnanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kenikmatan kepada kita. Dari seluruh kenikmatan yang besar tentunya adalah nikmat iman dan nikmat Islam, serta kenikmatan di mana kita dijumpakan dengan seorang wali yang mursyida, dengan seorang guru mursyid, Al-Mukarram Syedi Syekh Maulana Haji Ghazali An-Naqsyabandi Ibnu Syedi Syekh Haji Amir Damsyar Syarif Alam, yang sama-sama kita menghanturkan salam hormat ta'zim penuh hikmat yang berkepanjangan kepada beliau, yang semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memelihara ayahanda guru mursyid kita tetap dalam kesehatan, dalam kekuatan, dalam kemudahan dan kelapangan, sehingga kita semua tetap akan mendapatkan bimbingan, tuntunan dalam mengisi hidup dan kehidupan di dunia ini, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang menang, baik menang lahir ataupun batin, dunia dan akhiratnya. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, ketika saudara-saudara kita bertanya, apa sih yang disebut dengan Islam yang sempurna itu? Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, menyuruh kepada kita semua, udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam secara keseluruhan, secara totalitas. Maka dalam hal ini saya mohon izin untuk kembali menerangkan ke hal yang paling dasar dulu. Man arufa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal kepada dirinya, maka dia akan mengenal kepada Tuhannya. Ada dua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diciptakan untuk beribadah kepadanya. Ketika saudara-saudara kita bertanya, berapa sih jumlah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan? Wallahu alam, tentu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu berapa jumlah makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Ada makhluk yang ada di daratan, ada makhluk yang di awang-awang, ada makhluk yang di dalam tanah, di air dan lain-lain sebagainya. Ketika disimpulkan ternyata makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala cuma 2. Yang pertama ada makhluk Allah yang bisa dilihat, alam lahir. Yang kedua ada makhluk Allah yang tidak bisa dilihat, yang disebut dengan alamul ghaib. Alam lahir bisa kita lihat.
bisa kita pegang, bisa kita langkahi dengan kedua kaki kita. Namun alam batin atau alamul ghaib jelas tidak bisa terlihat dengan kedua pandangan mata kita, tidak bisa kita pegang dengan kedua tangan kita. Tetapi sebagai orang-orang yang beriman dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala melihat atau tidak, terpegang atau tidak, terlangkahi atau tidak, mau tidak mau, syarat menjadi orang yang beriman salah satunya adalah yu'minuna bil ghaib. Mereka harus yakin dan percaya bahwa makhluk gaib itu ada. Apakah kita meyakini bahwa malaikat itu ada setelah kita berjumpa dengan malaikat? Tentu tidak. Karena ini masalahnya keimanan. Sehingga ada suatu ungkapan bahwa tidak semua kita beriman atau meyakini dalam keislaman ini harus berjumpa dulu atau harus mengerti dulu dengan akal baru kita imani. Tidak. Tapi ada sesuatu yang memang hati kita yang harus bisa menerima, iman kita yang harus bisa menampung. Allah bercerita tentang surga, Allah bercerita tentang neraka, itu semua adalah hal yang gaib. Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang azab kubur, nikmat kubur, itu semua adalah sesuatu yang gaib. Dan ini adalah merupakan sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Mampukah hati kita, mampukah iman kita menerima ini semua? Mana makhluk yang gaib yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan? Salah satunya adalah yang disebut dengan jin. Jin ada. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa mereka para golongan jin melihat kepada manusia, tetapi manusia tidak bisa melihat kepada para golongan jin. Namun kita dituntut meyakini bahwa mereka itu ada. Malaikat, makhluk gaib yang tidak bisa dilihat dengan kedua pandangan mata kita. Mana makhluk yang nyata bisa dilihat dengan kedua pandangan mata kita? Bumi, langit, bulan, bintang, dan lain-lain sebagainya. Namun ketika disimpulkan ternyata cuma dua makhluk Allah. Satu, alamul ghaib, makhluk yang tidak bisa dilihat dengan kedua pandangan mata. Dan yang kedua adalah alam nyata. Alam lahir yang bisa dilihat, dipegang dengan kedua tangan kita. Lalu bagaimana kita dengan manusia? Kemana manusia ini termasuk? Makhluk gaibkah? Atau makhluk yang nyatakah? Disinilah keunikan daripada kita manusia yang berbeda dengan yang lainnya. Berbeda dengan malaikat, berbeda dengan jin, berbeda dengan gunung, berbeda dengan bulan dan bintang. Kenapa? Ada kelebihan, keunikan pada diri manusia sampai Allah mengatakan di dalam surah Al-Isra ayat 70, "Walaqad karramna bani Adam." Sungguh telah aku muliakan Bani Adam, anak cucu Adam. Kami angkut manusia di daratan, kami angkut manusia di lautan. Bahkan kami berikan kelebihan-kelebihan kepada manusia yang lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Lalu kenapa? Kemana manusia ini arahnya? Masuknya kemana manusia ini? Ternyata manusia ini adalah merupakan perpaduan antara yang nyata dengan yang gaib. Mana yang nyata? Ini seluruh anggota badan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, berfirman di dalam surah Al-Hijr, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsalin min hama'in masnun." Yang Allah ciptakan anggota jasmani manusia ini dari tanah kering, dari tanah liat yang busuk yang aku beri bentuk, kata Allah. Tapi manusia bukan hanya ini saja. Anggota jasmani yang bisa kita lihat dengan kedua pandangan mata kita. Ada sesuatu yang gaib yang tidak bisa dilihat dengan kedua pandangan mata kita. Dan itulah sesuatu yang membuat manusia menjadi mulia, yang berbeda daripada makhluk-makhluk yang lain. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, maka saya sering memberikan sebuah contoh untuk kita semua, sekedar untuk bisa dipahami. Sering saya membawa sebuah gelas. Untuk apa gelas ini? Wadah. Wadah apa? Air. Nah, ketika gelas ini tidak ada isinya, maka gelas ini tidak sempurna. Namun ketika gelas ini ada isinya, kita masukkan air, ada sesuatu di dalamnya, maka sempurnalah gelas dengan air. Kenapa orang memiliki gelas? Karena dia mau minum. Tujuannya adalah isi, bukan tempatnya.
Maka silahkan kita buat tempatnya, bisa dari tempurung, bisa dari tanah, bisa dari emas mungkin, bisa dari perak mungkin, entah apapun dia. Tapi yang penting adalah isinya. Apapun wadahnya, kalau dia tidak berisi, maka wadah ini pun tidak berguna. Paling kita gunakan hanya untuk hiasan. Bagaimana gagah dan gantengnya sesosok tubuh manusia, cantik, indah, molek, dan lain sebagainya tubuh manusia. Tapi kalau tidak ada sesuatu yang gaib yang ada di dalam dirinya, maka manusia pun tidak ada apa-apanya. Jasad tanpa ruh, mayat, bangkit. Begitu juga sebaliknya. Ruh tanpa ada jasad, itu pun bukanlah manusia yang sempurna. Tapi yang dikatakan manusia yang sempurna itu adalah ada jasadnya, ada ruhnya. Menyatu berkumpul dia ruh dengan jasad. Maka jadilah dia sebagai manusia yang sempurna. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada kita, udkhulu fis silmi kafah. Masuklah kalian semua ke dalam Islam ini secara keseluruhan, secara totalitas. Satu ustaz mengatakan mulutnya Islam, tangannya Islam, kakinya pun Islam. Ini kadang mulutnya baik dia, tapi tangannya dia suka mengambil barang-barang orang lain. Baik. Mungkin tangannya baik dia, tapi lisannya dia suka berbohong dia. Tapi saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, kami melihat, kami memberikan sebuah pandangan. Yang dimaksud adalah berislamlah secara totalitas, artinya jasmaninya berislam, rohaninya pun harus berislam juga. Maka berislamlah secara lahir dan batinnya. Baru ini dikatakan Islam yang sempurna. Apakah ada yang sebelah-sebelah rupanya? Ada. Secara lahiriahnya dia sudah Islam, namun secara batinnya dia ternyata tidak Islami. Rasulullah SAW pernah menangis di depan para sahabat sampai meneteskan air mata. Lalu sahabat bertanya, "Ma yabkika ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau meneteskan air mata, menangis? Apa kata Rasul? "Takhawwaftu ala ummati asyirka." Aku khawatir seandainya umatku nanti terjerumus ke dalam sifat penyakit syirik. Ala innahum la ya'buduna sonaman. Ingatlah, bukan berarti umatku nanti mereka menyembah kepada patung, mereka menyembah kepada berhala, tidak. Walakinnahum yura'una fi a'malihim. Akan tetapi ketika umatku beramal soleh, beramal ibadah, melakukan kebaikan-kebaikan, yura'una fi a'malihim, timbul sir dalam hatinya. Semua kebaikannya ingin dilihat orang. Ya. Baik secara lahiriahnya, tapi batinnya rusak. Lalu yang baik yang bagaimana? Tentu sejalan, seiring antara lahir dan batinnya. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Jadi ada dua makhluk yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah. Satu golongan jin dan yang kedua adalah manusia. Sama-sama memiliki tujuan untuk tunduk patuh kepada Allah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kedua makhluk ini tidak bisa menjadi bersatu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, "Alam adhad ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan." Ingat wahai manusia, sudah aku kumandangkan kepada kalian semua. Kuingatkan kepada kalian semua wahai manusia. Allah ta'budus syaitan. Bukan setan yang untuk kalian patuhi, bukan setan yang untuk kalian ikut. Jangan sekali-sekali kalian patuh dan tunduk kepada setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sebab setan adalah musuh yang paling nyata untuk kalian semua. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Maka terjadilah sebuah pertempuran yang maha dahsyat antara kita manusia dengan setan laknatullah, dengan iblis laknatullah. Berperang kita dengan musuh yang tidak bisa dilihat dengan kedua pandangan mata kita. Yang kata Nabi, ini adalah perang yang lebih besar daripada seluruh perang yang ada. Setelah Rasulullah SAW dengan para sahabat pulang dari perang Tabuk, lalu Rasul bersabda kepada para sahabat, "Raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar." Hei para sahabat, kita baru pulang dari peperangan yang sangat kecil dan akan kita hadapi peperangan yang sangat besar. Apa itu wahai Rasulullah? Jihadun nafsi, memerangi hawa nafsu. Hawa nafsu yang mana? Hawa nafsu yang sudah dikendalikan oleh setan laknatullah. Sebab setan atau iblis yang menjadi musuh kita itu, ternyata dia sudah bersemayam di dalam dada kita. Kapan? Ketika dia meminta kepada Allah. Ya Allah,
Engkau ciptakan bumi begitu sempurna dengan isinya, dan itu semua adalah untuk manusia. Lalu tempat tinggal kami di mana ya Allah? Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Tempat tinggal wahai iblis di hati manusia. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah. Di dalam batin kita inilah, di dalam rohani kita, dalam hati inilah iblis bersemayam. Sampai Nabi mengatakan, makanil insan illa syaitan. Tak ada satupun manusia yang tidak bersetan. Semua manusia bersetan. Lalu sahabat bertanya, wahai Nabi, engkau kan manusia juga. Kalau begitu engkau bersetan juga. Iya, kata Nabi. Aku pun bersetan juga. Tapi setan yang ada pada diriku mampu aku tundukkan. Namun setan yang ada pada diri kalian, kalianlah yang dikuasai oleh setan. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Maka inilah saya tadi katakan, bahwa hidup ini adalah perang. Perang yang sangat dahsyat adalah memerangi hawa nafsu, setan laknatullah yang sudah bersemayam di dalam dada kita, yang mengkoyak-koyak, memporak-porandakan keimanan yang sudah Allah titipkan di dalam qalbi kita. Ketauhidan yang sempurna yang sudah Allah titipkan di dalam hati kita, dikoyak-koyakkan, diporak-porandakan. Istilah Ayahanda Guru, setan membangun istana di dalam hati kita. Istana ujub, istana takabur, istana ria, istana dengki, istana iri, dan lain-lain sebagainya. Yang ini semua akan merusak diri kita dan membuat kita semakin jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Maka Nabi mengingatkan, ada anduwika nafsuka allati baina jambaika, hei manusia, bahwa musuhmu yang paling perlu kalian perangi sudah berada di dalam dadamu sendiri. Nafsumu yang mengajak kepada engkau, yang dikendalikan oleh setan laknatullah, yang mengajak kepada engkau untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diperintah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjakan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadir iblis dalam qalbi kita, tinggalkan. Lalu kata Allah, tinggalkan, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Iblis pun hadir dalam hati kita. Kerjakan. Yang akhirnya menjadilah iblis raja di dalam qalbi kita. Kalau sudah sedemikian, saudaraku yang mulia dan dimuliakan Allah, ketika iblis sudah menjadi raja di dalam hati kita, di dalam qalbi kita, maka dia pun menginstruksikan kepada diri kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah. Satu, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala melarang kepada kita semua, la taqrabuz zina, wahai manusia, jangan kau coba dekati zina. Dekat saja tidak boleh, apalagi sampai melakukannya. Tapi apa kata iblis dalam hati kita? Perbuatlah, lakukanlah. Itu yang terbaik, itu yang termudah, itu yang terindah, itu yang ternikmat. Wailul lil mutaffifin, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas, kata Allah, hati-hati. Jangan kalian semua mengurangi timbangan. Ketika engkau menjual, engkau kurang-kurangi. Tapi ketika engkau membeli, engkau inginnya ditambah-tambahi. Begitu iblis datang, cara mendapatkan keuntungan yang termudah ketika engkau menjual, kurangi. Ketika engkau membeli, minta tambah supaya dilebihkan, dan lain-lain sebagainya. Saudaraku yang mulia dan dimuliakan, itu yang pertama. Yang kedua, ini yang lebih berbahaya lagi. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kepada kita untuk sholat, menyuruh kepada kita untuk berpuasa, menyuruh kepada kita untuk berzakat, menyuruh kepada kita berhaji, menyuruh kepada kita untuk menolong orang, dan lain-lain sebagainya, iblis pun hadir dalam hati kita, menjadi provokator, menjadi pendorong. Hei manusia, sholatlah. Hei manusia, puasalah. Hei manusia, zakatlah. Hei manusia, hajilah. Didorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka ada kalanya setan laknatullah mengajak kepada kita untuk menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dengan cara yang baik-baik. Lalu Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita, ada 3 golongan, kata Rasul. Yang pertama kali diadili oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama adalah golongan para qori. Orang yang rajin membaca kitab suci Al-Quran. Bahkan mungkin kesananya dia sampai hafal kepada Al-Quran. Mohon ini jangan sampai salah dalam pemahaman. Tapi nanti ada, kata Nabi, golongan orang-orang yang seperti itu. Ketika dipanggil ini semua oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dihantarkan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fulan, tahukah kalian semua kenapa kalian dipanggil ke sini? Tahu ya Allah, kami adalah para qori, pembaca Al-Quran, penghafal Al-Quran mungkin, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua, golongan para orang-orang yang rajin dermawan, yang rajin bersedekah, rajin berinfak. Mereka pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahukah kamu kenapa kamu dipanggil kemari? Tahu ya Allah,
Bahwa kami waktu di dunia dulu sering membantu orang, bersedekah, berinfak, membantu orang yang membutuhkan, menolong orang yang kesusahan. Golongan yang ketiga adalah orang-orang yang suka mengajarkan ilmu. Para alim wa muta'alim, dengan orang-orang yang belajar. Seorang alim adalah seorang yang mulia, wa muta'alim, orang yang belajar adalah orang yang mulia juga. Tapi bisa jadi ketika golongan orang ini tadi, apa kata Allah? Hai malaikat, seret wajah orang-orang ini tadi, lemparkan ke dalam neraka. Lalu malaikat bertanya, kenapa ya Allah? Kenapa ya Allah? Bukankah mereka semua seorang abid? Mereka adalah para ahli ibadah. Benar kata Allah. Tapi ketika mereka melakukan amal ibadah itu semua, baik dengan anggota jasmaninya, ternyata di dalam hatinya, ketika Allah intip, sedikit pun Allahnya tidak ada. Utawi ati kang dari pamandangna Allah. Ketika Allah intip hatinya, ternyata hatinya bukan Allah yang dituju. Lalu apa? Ada hal-hal yang lain selain daripada Allah. Mungkin ingin dilihatkah, ingin dimuliakan orangkah, ingin dipuji orangkah, ingin didengar orangkah, dan lain-lain sebagainya, sehingga Allahnya tidak ada lagi dalam kolbinya. Ini saudaraku yang mulia dan yang muliakan Allah. Maka Allah tadi menyuruh kepada kita, berislamlah secara sempurna, secara totalitas. Lahirnya dia sudah Islam, jasmaninya sudah Islam, rohaninya pun begitu juga sebagaimana dituntun dalam Islam. Apa itu dalam Islam? Hanya satu, lillahi ta'ala. Saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah. Pasti semua ada solusi, pasti semua ada penyelesaiannya. Semua kita tentu tidak ada yang baik, tapi kita sedang belajar untuk menjadi baik. Oleh karena itu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Sebelum dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, ayo kita hisab dari mulai sekarang. Sebelum dicuci oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, ayo cuci dari mulai sekarang. Mandi bukan cuma jasmani ini saja, tapi rohani kita pun harus mandi, membersihkan karat-karat ini semua, najis-najis batin, karena ini semua akan menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Setitik noda hitam, sebesar zarrah noda hitam dalam qalbi kita, Allah Subhanahu wa taala tidak mau, karena itu akan menjadi hijab pendinding antara kita dengan Allah. Mari kita bersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Lalu Allah menyuruh kepada kita di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, wabtaghu ilaihil wasilah, cari caranya, cari metodenya, cari jalannya, cari thariqahnya. Bukan disuruh mencari Allah. Kita semua sudah tahu Allah itu wujud, Allah itu ada. Tapi bagaimana caranya supaya kita bisa sampai kepada Allah, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Manalah mungkin seseorang bisa dekat kepada Tuhannya selama najis batin masih ada di dalam hatinya, di dalam kolbinya. Bersihkan dia, mandikan dia, cucikan dia. Maka mandi bukan cuma jasmani saja, tapi mandi dengan rohani kita. Wabtaghu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Maka bersungguh-sungguhlah setelah kita mendapatkan caranya, metodenya, tarikatnya, bersungguh-sungguhlah ananda dalam membersihkan itu. Apa alat pembersihnya? Kata Nabi SAW, tidak ada alat pencuci yang lain untuk membersihkan hati selain daripada zikrullah. Saudaraku, ananda semua yang sudah sampai ke dalam zikrullah ini, bersungguh-sungguhlah. Tidak bisa semuanya kita jalan dengan sambil lalu. Berdagang sambil lalu, rugi yang ada, bertani sambil lalu, warang yang ada, kon lagi bertuhan sambil lalu. Semuanya harus kita jalani dengan bersungguh-sungguh. Apalagi bertuhan sambil lalu. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua diberikan kekuatan, diberikan kesempatan, diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dijumpakan dengan seseorang yang ahli dalam zikir ini. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dengan ahlinya yang disebut dengan seorang wali yang mursyida, guru yang mursyid. Jangan bosan ananda untuk mencari, jangan ragu ananda untuk bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu ada rezeki yang sangat besar. Itu ada rezeki yang sangat besar. Baiklah saudaraku yang mulia dan yang dimuliakan Allah, saya rasa itulah yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya. Mohon ampun kita sama-sama kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.